It's you, it's always you. Met a lot of people but nobody feels like you. So please don't break my heart, don't tear me apart. I know how it starts, trust me, I've been broken before. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel aku, Puji Nurhayati. Hari ini aku mau sharing budgeting ya teman-teman. Ini untuk bulan Oktober tahun 2023, karena ini benar-benar penting kalau menurut aku. Jadi aku harus gercep banget mengatur keuangan ya, biar jelas arahnya uang kemana gitu ya teman-teman. Tapi sebelum budgeting seperti biasa, ini aku mau hitung dulu atau catat dulu sisa budget yang bulan September. Karena suami aku gajiannya di akhir bulan ya, jadi aku budgetingnya ini tanggal 30 kemarin ya teman-teman. Jadi pas tanggal 1 ini udah aku posting untuk budgetingnya. Oke teman-teman, ini kita lihat dulu ya sisa budget dari pos-pos keuangan bulan September kemarin. Ini ada sisa budget dari belanja bulanan, sisanya nggak terlalu besar ya teman-teman, malah hanya Rp8.000 ini untuk dari belanja bulanan. Dan lanjut lagi ya teman-teman, ini cari sisa-sisa uang, walaupun ini kebanyakannya kosong-kosong ya teman-teman, tapi ini ada nih nyempil dari sisa uang jajan atau sekolah anak-anak. Karena bulan September itu lumayan lama agak sakit gitu ya, jadi ini jajannya juga nggak habis. Ini sisanya ada Rp13.000. Nah ini aku kumpulin dulu ya seperti biasa di sini. Dan ini ada yang terakhir dari sisa budget lain-lain ya. Untuk teman-teman yang di kolom komentar budgeting bulan kemarin ada yang nanya, katanya untuk budget me time atau skincare itu dari mana. Untuk skincare biasanya dari belanja bulanan, dan untuk me time atau main di luar itu dari budgetnya lain-lain ya teman-teman. Dan ini udah nggak ada lagi untuk sisa budget dari bulan kemarin, jadi ini aku lagi ngehitung totalnya ya, dan ini semuanya ada Rp26.000. Hanya sedikit ya teman-teman sisanya, karena memang bulan September kemarin itu aku banyak pengeluaran obat-obatan sama ke dokter juga segala macam, pokoknya lumayan menguras budget aku ya. Jadi kalau misalnya lain-lainnya hanya sisa 5.000, memang karena ya begitu ya teman-teman, buat budget pas sakit kemarin gitu, karena kalau sakit kan beda ya. Dan ini aku langsung masukin aja ke dalam dompet khusus sisa budget ya. Alhamdulillah untuk sisa budgetnya ini dari bulan Mei ya, jadi udah berjalan 5 bulan sisa budgetnya aku simpan di dalam dompet ini. Jadi rencananya nanti kalau udah setahunan gitu ya, mau dikumpulin, ditotalin, pengen tahu dapat berapa. Dan ini langsung aja aku catat untuk sisa budgetnya ya, tadi lupa, biasanya dicatat dulu tapi ini disimpan dulu uangnya ke dalam dompet. Oke teman-teman, lanjut ke budgeting bulan Oktober sekarang ya. Jadi untuk 3 poin ini seperti biasa aku privacy ya teman-teman, karena aku nggak mau ada yang berpandangan gimana-gimana gitu ya. Intinya aku nggak mau dibilang ria atau gimana ya. Dan ini lanjut ke budgeting selanjutnya. Poin pertama biasa ya, belanja bulanan. Ini budgetnya belanja sayuran 1,2 juta, untuk belanja bulanan 1 juta, untuk listrik dan PDAM ini 350.000. Dan ini untuk budget WIPI dan pulsa, ini aku salah nulis ya teman-teman. Ini harusnya 300.000, tadi malah aku tulis 1,4, padahal yang 1,4 juta ini adalah budget untuk sekolah sama jajan anak-anak.
Dan untuk pegangan suami ini seperti biasa 1 juta rupiah. Dan untuk lain-lain aku simpan 500.000 ya teman-teman. Jadi ini aku 3 anak ya. Untuk anak pertama kelas 6 dan anak kedua ketiga ini masih usia TK atau balita. Dan ini lagi aku totalin untuk budget yang 7 poin ini. Ini untuk bulan Oktober masih sama persis ya. Untuk yang 7 poin ini totalnya 5.750.000 rupiah. Dan untuk yang 3 poin di atas itu nanti aku totalin lagi ya kalau udah ngepost-postin uangnya. Sekarang mau disimpan-simpan dulu uangnya. Mohon maaf ya teman-teman, ini peralatan budgeting aku nggak ada yang estetik ya, yang biasa-biasa aja. Nanti kalau ada yang mau tahu dompetnya atau buku budgetingnya, aku taruh link-link pembeliannya di deskripsi box ya. Dan ini untuk belanja sayuran, aku kemarin udah ke frozen food itu ya, udah beli beberapa item seperti nugget, bakso kayak gitu, sosis ya. Aku kemarin ngambil 100.000 dan ini kembaliannya 45.500 rupiah ya. Jadi ini untuk budget belanja sayuran ini tinggal 1.145.500 ya. Ini dihitung dulu untuk 1.100.000-nya ya teman-teman. Jadi kalau budgeting itu aku harus benar-benar pas gitu ya sama uang kembaliannya, karena biar jelas aja gitu ya teman-teman, ini uangnya ada atau enggak gitu. Ini untuk beli beras sama beli gas juga ya teman-teman. Untuk beras aku mungkin baru mau beli besok ya. Biasanya kalau sekarang itu beras habis 20 kiloan ya untuk 1 bulan. Kalau untuk gas antara 2 sampai 3 tabung gitu ya, yang 3 kilo. Jadi insya Allah ini untuk budget 1,2 juta cukup ya teman-teman. Dan ini untuk selanjutnya adalah budget belanja bulanan, ini 1 juta. Tapi kemarin aku juga ini udah belanja ya teman-teman ke apotik sama belanja bulanan di warung. Aku kemarin ngambilnya 200.000 dan ini untuk sisanya atau kembalian dari 200.000 ini ada 15.700 rupiah ya teman-teman. Jadi untuk belanja bulanan kan aku di beberapa tempat itu, di apotik sama di warung udah, tinggal di supermarket gitu. Dan ini sisanya berarti tinggal 815.700 ya, karena kan udah dibelanjain yang 200.000 itu. Untuk belanja bulanan bulan kemarin aku itu belanja semuanya dari warung, karena kan akunya keburu sakit sama anak-anak juga keburu sakit, jadi nggak ada vlog belanja bulanan ke supermarket ya teman-teman. Mudah-mudahan bulan ini bisa ada belanja lagi ke supermarket gitu ya. Mudah-mudahan akunya bisa benar-benar fit gitu ya, biar enak itu belanjanya. Dan ini untuk selanjutnya adalah budget listrik dan PDAM. Udah beberapa bulan ini aku taikin 50.000 ya untuk budget listrik yang PDAM, biasanya 300, ini 350. Dan untuk teman-teman yang merasa heran kenapa kok murah banget, karena di rumah aku kebanyakannya alat-alat manual ya, jarang-jarang yang alat listrik itu. Lalu ini kita ke budgeting selanjutnya, yaitu untuk WiFi dan pulsa. Ini untuk WiFi dan pulsa juga budgetnya hanya 300.000 rupiah ya teman-teman, karena WiFi-nya aku patungan gitu sama tetangga. Dan kalau pulsa juga isinya paling cuma buat memperpanjang masa aktif kartu aku aja gitu ya, karena aku kebanyakan di rumah pakai WiFi ya. Dan teman-teman untuk budgeting selanjutnya ini aku untuk jajan dan sekolah anak-anak. Untuk budget ini memakan yang paling besar uang ya, karena
aku kan anaknya 3 gitu ya teman-teman, otomatis jajannya lumayan banyak sama untuk kebutuhan sekolah juga. Kalau sekolahnya di sini murah meriah sih ya teman-teman, untuk infaknya nggak sampai ratusan ribu rupiah, jadi masih terjangkau lah ya untuk masyarakat kayak aku gini yang biasa-biasa gitu ya. Jadi enggak yang SPP-nya jutaan, enggak ya teman-teman. Jadi ini budgetnya hanya 1,4 juta rupiah ya untuk sekolah sama jajan 3 anak. Dan selanjutnya ini untuk budget pegangan suami dulu ya teman-teman. Untuk pegangan suami ini masih tetap juga ya aku di 1 juta rupiah ya teman-teman. Dan ini lagi aku hitung dulu uangnya. Dan untuk budget buat pegangan suami ini seperti biasa nanti langsung aku kasihin ke orangnya, jadi enggak dimasukin ke dalam binder keuangan ini ya teman-teman, tapi ini dipisahin dulu di sini ya. Dan selanjutnya ini untuk budget lain-lain. Untuk bulan ini aku ngebudgetinnya 500.000 rupiah. Ini budget lain-lain itu banyak banget fungsinya ya, untuk ada me time atau keluar sama anak-anak jajan gitu, atau untuk sekedar beli baju gitu. Untuk baju-baju alhamdulillah kadang aku nggak pakai uang cash ya, karena dapat komisi dari Shopee Video gitu ya, karena aku salah satu kreator Shopee Video ya teman-teman. Jadi untuk belanja aku suka dari gaji atau dari komisinya. Dan ini alhamdulillah ya untuk semua pos-pos keuangan udah terisi ya, jadi udah tenang ya teman-teman. Dan ini yang tadi budget untuk suami ya, aku pisahin di sini. Untuk 3 poin yang aku privacy ini uangnya sisa dari yang 7 poin barusan ya teman-teman. Pokoknya total semuanya itu aku 9,5 juta ya, itu udah maksimal banget. Dan bismillah ya, mudah-mudahan ini cukup untuk 1 bulan budgetingnya. Oke teman-teman, ini langsung ke tabungan harian aku ya. Dan yang bertanya dari mana katanya budget uang untuk tabungan harian ini, jadi aku alhamdulillah ada usaha sampingan berpenghasilan harian gitu ya, kecuali hari Minggu karena tutup itu libur. Jadi aku bisa ngisi celengan ini dari usaha sampingan aku ya teman-teman. Usahanya di rumah, cuma enggak di rumah aku ya, karena kan rumah aku enggak di pinggir jalan, jadi di rumah adek gitu ya. Ini untuk hari ini aku ngisinya 40.000 rupiah ya, karena ini kan tabungannya random, minimalnya 10.000 rupiah, jadi bisa diisi lebih dari 10.000, pokoknya nggak terbatas ya, mau diisi 50.000 ataupun 100.000 juga bisa per hari ya, tapi aku nggak muat kayaknya ya kalau ngisi 100.000 rupiah per hari, jadi sesuai dengan kemampuan aja, yang penting ini lebih dari 10.000 per hari. Makasih banyak ya teman-teman untuk yang udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.